setiap pekerjaan harus kita cintai kan. Betul, betul, betul. Ya karena aku cinta kerjaanku. Wih. Apapun yang terjadi aku harus 100% di situ. Betul. Kasih yang Harus terbaik. profesional. Betul. Sebenarnya kita di set itu bukan kerja itu. Oh. Itu udah lebih ke main-main. Kita kerja itu di rumah. Di perjalanannya tuh ngeri-ngeri juga, Bung. Apa tuh Kayak contohnya? pernah di atas pernah dibilang, kamu tuh bisa nyanyi nggak sih? Di panggung itu, di stage itu kita harus jaga mood. Harus jaga mood ya. Apapun yang terjadi, masalah yang di luar kita tinggalin dulu. Siyo mama beta rindu mau pulang Siyo mama mama sulia kurus lawange beta balom balas mama mama pun capek Shodolowe Siyo tete manise jaga beta pun mamae. Luar biasa, beri tepuk tangan dong untuk Bung Gelvi Sahureka. Halo. Apa kabar Bung? Selamat Puji datang. Tuhan baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Gimana 2025? 2025 lumayan aman sih ya. Aman. Dari tahun-tahun sebelumnya yang masih tertampak COVID. Kalau di tahun ini lumayan baik. Lumayan baik ya? Iya. Lumayan baik ya, mantap, mantap. Nah, Bung Gelvi ini adalah penyanyi keturunan Ambon yang saat ini memang lagi meniti karir di Batam ya, Bung ya? Iya. Dan kita sama-sama support lah Bung Gelvi punya karya-karya dan punya hal-hal yang memang bagus untuk pengembangan seni. Berkaitan dengan musik nih. Betul, betul, betul. Tapi Bung boleh sedikit cerita nggak? Dulu masa kecil itu lahir di Maluku, kemudian mulai kapan suka bernyanyi itu mulai kapan? Kalau aku lahirnya emang di Maluku di Kota Ambon. Di Ambon. Okay. Kalau aslinya aku ada satu kampung di Pulau Haruku itu namanya Hulaliu. Hulaliu. Tapi kalau lahir besar aku lahirnya di Ambon. Oke. Dan kemudian? Lahir di Ambon. Kalau untuk mulai karir bernyanyi sih sebenarnya bukan dari kecil sih. Oke. Aku nyanyi udah gede, makanya udah dari zaman SD? Kira-kira enggak. Aku dulunya emang suka musik, suka dengar musik, suka lagu apa aja aku suka dengar. Okay. Tapi kalau untuk mulai karir bernyanyi aku mulai itu di tahun 2020 sampai sekarang. Oh, oke. Baru sih. Terhitung baru. Masih terhitung. Tapi suka. Suka ya. Dan mulai kapan merasa kayak wah ini kayaknya bisa nih buat bernyanyi gitu? Dari kepikirannya kapan? Semenjak tahun itu. Jadi awal-awal tuh jadi ceritanya tuh waktu itu iseng doang. Karena waktu itu aku dulu sebenarnya player basis. Tapi nggak reguler, nggak ada main di kafe. Cuman waktu itu sempat kayak pelayanan di gereja, sempat ikut beberapa kegiatan musik juga di Ambon. Tapi nggak terlalu sering nggak. Nah jadi mulai awal karir bernyanyi itu waktu ada acara Natal. Acara Natal itu kalau mamaku memang seorang penyanyi. Mamaku singers juga. Tapi aku dari dulu kan karena nggak pernah tahu kalau bisa nyanyi. Nah makanya pas waktu iseng-iseng nyanyi sama mama duet di acara Natal, dilihatlah sama sepupu aku. Kebetulan sepupu aku basis juga. Nah jadi pas selesai itu dia langsung ngomong, Bung besok boleh ajak ngobrol nggak? Bilang ya boleh. Mau ngomong apa nih? Kata udah nanti besok aja kita ngobrol. Ternyata pas nyampe, jadi waktu itu kebetulan waktu itu pas vokalisnya ikut idol di Jakarta. Terus nggak balik lagi ke Ambon. Karena dia sudah dapat tempat satu bernyanyi. dan lain hal mungkin. Jadi dia langsung nawarin. Besoknya pas kita ketemu ngopi-ngopi kita, dia nawarin. Mau nggak Bung nyanyi sama bandku? Lah aku juga kaget waktu itu kan kayak nggak pernah. Aku bilang, loh aku nyanyi kemarin tuh iseng loh. Aku nggak ada punya, maksudnya untuk teknik bernyanyi tuh nggak ada. Mungkin kalau sekedar nyanyi bisa. Tapi kalau untuk teknik dan segala macam itu belum terlalu. Apalagi kalau kayak jadi seorang singers di kafe ya. Itu entertainnya emang harus diasah lagi. Mulai dari nol lah. Ya kebetulan waktu itu di band itu namanya CN9, Cloud Number 9 waktu itu.
pertama kali aku main sama mereka tuh di Ambon. Band pertama aku di Ambon dan pertama kali aku nyanyi depan umum tuh sama mereka. Oh. Yang ya apa ya di kayak di depan audiens yang banyak di kafe gitu sama mereka. Oke, itu gemetar nggak ketika pertama kali nyanyi itu? Itu parah. Jadi waktu itu tapi anak-anak percaya. Kayak waktu itu gitarisnya yang bilang. Kamu punya potensi, punya potensi nyanyi itu ada, tinggal dikembangin lagi. Nggak usah, nggak perlu belajar vokal. Tinggal sekarang kan di YouTube apa aja ada. Betul. Tinggal belajar ya. Itu aku belajar pelan-pelan juga dari situ. 1 tahun sama mereka, akhirnya mulai ada progres, pelan-pelan, sampai akhirnya jadi penyanyi sampai sekarang. Sampai sekarang jadi. Luar biasa ya. Berarti memang ini anugerah lah ya Bung ya. Bung bisa lihat ada punya potensi di dalam diri kemudian bisa dikembangkan ya. Bisa ya. Dan memang ini keturunan dari ibu berarti ya tadi kalau cerita. Oh iya, mama bisa nyanyi, ada dari opa juga. Dari opa penyanyi juga. Penyanyi juga ya. Wow. Dan lagu apa yang menjadi genre musik apa yang menjadi ciri khas untuk Bung Gelvy ini? Kalau aku dari dulu nyanyi apalagi kalau kita penyanyi kafe ya, penyanyi pub reguler, itu biasanya kita diharuskan bawa lagu top 40 all around. Oke. Tapi kalau untuk basically kalau genre tersendiriku, aku suka kayak R&B, pop R&B, soul ya. Suka. Jazz? Iya, bisa juga. Tapi kalau jazz sudah terlalu segmented sih. Jazz ya? Iya. Kayak ada penikmat tersendirinya. Oke. Kalau Bung Glenn itu apa? Bung Glenn itu masuknya pop. Pop ya? Pop Indo. Kalau Berry itu? Bung Berry itu jazz ya. Jadi punya ciri khas tersendiri. Ada punya ciri khas tersendiri. Oke. Dan di Ambon memang sekarang Ambon City of Music ya? Ambon City of Music. Jadi banyak penyanyi-penyanyi yang memang lahir dari sana. Iya, kota musik dunia lah jadinya. Kota musik dunia ya gitu. Dicanangkan kemarin. Tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah tahun 2000 belasan kali ya. 2018. 2018 begitu ya, 2018. Wow. Luar biasa. Berarti kemarin dengar-dengar kan berarti Bung ini sampai ke Batam kan punya perjalanan panjang ya? Lumayan panjang. Jadi pernah ke beberapa kota tuh gimana tuh? Dari kota pertama tuh apa yang menjadi perjalanan bermusik? Kota pertama yang jadi perjalanan bermusik aku waktu itu di Ternate ya? Iya, Big Brown. Oke, itu gimana di Ternate kan budayanya kan mirip-mirip ya dengan di timur dengan di Ambon. Sama aja kan kalau Ternate kan masuknya Maluku Utara. Maluku Utara Maluku Utara ya. Iya. Tapi lagu-lagu apa yang dibawain di Ternate? Maksudnya masih lagu timur juga atau lagu pop? Enggak, lebih ke top 40 all around. Top 40 all Karena around. kita mainnya di bar juga kan. Di bar ya. Dan banyak pengunjung-pengunjung memang dari luar ya, orang-orang luar juga. Lumayan. Lumayan banyak. Kemudian dari situ baru ada tawaran untuk bermain di mana? Jakarta ya? Belum. Waktu itu aku balik dulu ke Ambon. Oh, balik dulu ke Ambon. Waktu itu kesana tuh kalau nggak salah cuman sebulan karena bantu band teman. Oke. Ya. Balik lagi ke Jakarta. Nah, mungkin karena dulu aku kayak sering iseng kayak buka Instagram. Terus lihat kayak penyanyi-penyanyi di luar, penyanyi band cafe di luar. Aku tuh sering follow-follow. Oke. Follow-followan. Ya mungkin karena mereka lihat profil IG-ku, Instagram. Ya dari situlah diajak-ajak. Aku pertama kali merantau, makanya yang paling jauh tuh sebenarnya bukan ke Jakarta dulu. Kemana? Aku ke Batam dulu. Oh, sempat ke Batam juga? Dulu tahun 2023. 2023, oke. Kemudian di Batam berapa lama? Di Batam tuh aku sebulan. Baru balik lagi. Itu juga sebenarnya kayak keluar masih dalam keadaan yang seadanya. Iya. List lagu juga masih belum banyak waktu itu. Baru masih belajar juga. Betul. Tapi ya puji Tuhan maksudnya bisa sampai di sini kayak wah ternyata kayak nggak nyangka kalau bakal sampai sejauh ini sampai di sini. Betul. Ya waktu itu pas ke Batam pertama kali aku main di Blue Fire. Waktu itu masih di yang di mana? Yang di Premium sama di Harbor Bay. Oke. Ya. Jadi main di situ itu masih belajar juga, banyak belajar juga, masih banyak evaluasi waktu itu ya. Betul. Jadi leaderku bilang nanti belajar lagi, pulang lagi. Ya, aku pulang sebulan itu, tapi aku nggak mau pulang ke Ambon. Aku bilang ya, udah jauh-jauh aku sampai ke sini ngapain aku balik lagi. Akhirnya aku coba-coba di Jakarta. Wow. Nah itu kadang-kadang memang hidup harus butuh modal nekat, Bung. Betul. Dan Jakarta itu juga punya banyak ini ya, pendengar khusus ya, anak-anaknya juga pasti beragam ya kalau di Jakarta. Banyak beragam juga dan di Jakarta main di mana biasanya? Ada beberapa tempat juga.
ya keliling lah. Keliling ya, keliling. Dan musik timur itu sangat ada ciri khas ya dengan musik-musik yang lain. Ada. Betul. Pernah beberapa dapat event juga yang khusus bawain lagu timur. Jadi waktu itu event itu namanya kalau nggak salah balik arah suara dari timur. Oh, oke. Itu kita bawainnya memang lagu timur semua. Tapi kalau biasa kalau di Jakarta sama aja kayak di Batam. Jadi kalau di tempat-tempat beberapa tempat reguler, itu kita mainnya lagu-lagu top 40 all-around. Ada juga mungkin beberapa tempat yang bawanya mungkin segmen lagu Chinese. Iya, Chinese. Ada yang R&B, soul. Gitu ya. Wow, luar biasa. Berarti memang dari selama berjalan ini sudah banyak jatuh bangun ya, Bung ya. Ada hal-hal yang mungkin menjadi teringat lah. Contohnya apa nih yang mungkin selama jadi penyanyi yang jadi keluh kesal lah. Mungkin nggak boleh makan gorengan lagi atau harus menjaga suara, tidur nggak boleh. Itu sih lebih ke, kalau aku sih makan sih, sebenarnya karena bukan apa ya, aku sih makan nggak terlalu ini sih, lebih ke istirahat. Istirahat ya? Iya, istirahat yang cukup, karena aku udah ngerasain sendiri kalau misalnya kurang istirahat, itu tetap di stage tetap hancur. Bukan hancur, nggak hancur-hancur banget, tapi tetap kayak performa menurun, mau gerak udah malas. Suara juga jadi serak. Jadi memang harus di maintain ya, dijaga ya gitu ya, supaya lebih itu ya. Dan memang tapi ketika bernyanyi itu Bung lebih sering solo atau duet atau main band? Jadi gini, kalau misalnya kalau kita apalagi kalau di band pub ya, itu biasanya kita formatnya bertujuh berarti vokal 3, jadi agak enak-enak dikit lah kalau nyanyi. Jadi kalau satunya lagi kurang fit, ya 2 masih bisa backup. Oh, oke. Gitu. Tapi ganti-gantian menyanyi gitu ya. Ya kita tuh kadang-kadang tuh kayak apalagi kalau di pub itu ya paling lama kalau kita biasanya 3 sesi. Ada juga yang 2 sesi, tapi kebanyakan 3 sesi. Dan itu kalau di tempatku yang sekarang agak enak, lumayan enak, karena kalau di weekend kita cuma main 1 sesi doang 1 jam. Oh, oke. Cuman kita sendiri tapi yang main. Iya. Kalau di weekday baru 2 sesi. Baru 2 sesi ya, gitu. Ya, betul. Jadi nggak terlalu capek-capek sekali juga lah. Betul. Karena saya lihat memang sekarang udah banyak ya pub-pub yang memang menyediakan, atau kafe-kafe juga yang menyediakan ada penyanyi-penyanyi ya di situ ya. Penyanyi-penyanyi kayak di Jakarta ada beberapa tempat yang ada dia undang penyanyi dari timur juga ya. Ada beberapa. Buat langsung, karena lagi hype ya musik timur sekarang. Lumayan lagi sih. Naik ya, lagi naik gitu, lagi meningkat gitu dan itu. Dan juga Bung Elvi ini ada ini nggak ciri khas sendiri nggak ketika bernyanyi gitu? Mungkin ciri khas dari seperti suaranya atau dari bass suaranya itu seperti apa gitu ada? Iya, kalau itu sih itu bawaan semua penyanyi, semua singers pasti punya karakter. Betul. Punya karakter tersendiri. Betul. Sama itu pasti bawaan lahir lah ya. Bawaan lahir ya. Oke. Tapi kalau selain sebagai penyanyi itu apalagi yang harus disiapkan? Maksudnya style juga ya? Dari style itu penting. Kalau menurut aku style sih yang paling penting juga style ya, karena kita kerja entertain, kita dilihat orang nih dari depan, berarti harus terlihat oke dong. Betul. Kalau nggak oke ya orang sebelum nyanyi, kalau orang kalau udah jelek kan malas sekali liatnya. Iya. Nggak, tapi bercanda, tapi kan ya menurut aku kalau entertain ya entertain, bukan apa, nyanyi tuh udah termasuk entertain ya, tapi bukan cuma itu doang yang diperlukan. Kita kadang butuh ya udah kayak tadi style panggung kita, ciri khas kita di panggung kayak gimana, entertain kita kayak gimana. Betul. Karena semua itu akan dilihat ya gitu ya. Semua itu akan. Entertain mencakup semua itulah. Betul. Tapi berarti nggak boleh ya kalau misalnya Bung lagi merasa kurang enak badan atau lagi patah hati misalnya diputusin cewek gitu ya, kemudian lagi bernyanyi hari itu juga harus dijaga ya emosinya ya. Kita boleh keluar. Kita harus jaga mood sebenarnya. Di panggung itu, di stage itu kita harus jaga mood. Harus jaga mood ya. Apapun yang terjadi, masalah yang di luar kita tinggalin dulu. Yang penting fokus ke audiens. Karena kita sebagai penyanyi band pub, band cafe, sebenarnya kita di stage itu bukan kerja itu. Oh. Itu udah lebih ke main-main. Kita kerja itu di rumah. Oh, kerja di rumah? Iya. Gimana kita kerjanya di rumah? Itu kayak ngulik lagu, ngulik materi. Kita cari juga kayak apa namanya, gimmick di panggung tuh harus kayak gimana. Jadi kita kerjanya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan orang kayak mikir kayak ya enak ya jadi kalian, maksudnya cuman nyanyi doang sejam 2 jam, gajinya lebih lumayan. Ya setiap pekerjaan punya konsekuensinya. Betul. Karena
Maksudnya gini, kayak kadang-kadang kayak aku kesel sama orang yang bilang ngomong kayak gitu kan. Iya. Kayak cobalah kalian, gak perlu kalian nyanyi. Ada audiens banyak nih, kalian berdiri aja dulu di depan. Mentalnya tuh kayak gimana? Terus mental kalau mentalnya udah oke, itu udah baru bisa nyanyi. Oke. Jadi jangankan sampai berdiri itu, jangankan takutnya pas dia berdiri dia nanti langsung gemetar ya. Gemetar. Aku pertama kali juga gitu soalnya. Oke. Pertama kali nyanyi ya tetap ada nervousnya. Tetap ada nervous ya. Ada. Cuma sekarang udah bisa lah, udah bisa dijaga. Menjaga crowd ya kalau kata menjaga orang. Crowd. Karena semua itu dapat juga dari jam terbang juga kan. Iya. Oke, dan memainkan lagu tuh juga penting ya Bung, kayak lagu mellow kemudian kita naikkan lagi ke lagu beat. Transisi berarti ya. Transisi seperti itu ya. Penting juga. Tapi itu bukan tugasku. Kalau itu lebih gitu. Kalau di stage itu lebih tugasnya leader. Ada leader yang biasa juga. atur crowd, atur transisi lagu. Betul. Ini cocoknya crowd kayak gini, cocoknya lagu apa. Kita emang kalau sebelum nyanyi itu udah ada set listnya. Oke. Tapi kadang-kadang bisa berubah juga di stage karena tergantung crowd. Iya. Karena kita kan menghibur orang. Ya? Iya. Oke. Berarti menghibur orang berarti tergantung suasana ya seperti apa gitu. Benar. Dan tapi kemarin kan beberapa kali, berarti sekarang Bung juga beberapa kali diundang ke kafe-kafe kecil buat nyanyi-nyanyi juga ya. Mengisi beberapa kali pernah acara juga. Seperti itu ya. Tapi pastinya memang ada dong lagu-lagu andalan juga ya. Kalau mungkin yang harus dibawakan dan ingat pastinya ya. Lagu-lagu barat ya terutama ya. Banyak. Itu lagu apa? Lagu 80s, zaman-zaman dulu. 80s, iya banyak sih kayak Michael Learns, Bryan Adams. Bryan Adams juga? Iya, Brian McKnight gitu ya. Dan pasti semua itu anak-anak sekarang nggak tahu ya, pada tahu nggak ya lagu-lagu itu ya? Kalau anak-anak modern ya? Ada mungkin ada yang tahu karena apa namanya ya? Kita kan ada orang yang suka musik ini, ada orang yang suka musik ini. Iya, jadi nggak semua. Nggak semuanya. Jangan nggak bisa pukul rata semua sih. Universal sih kalau menurutku ya. Gitu ya. Lagu joget pun juga ada. buat misalnya joget gitu ya. Buat joget-joget lah itu kan. Tapi tadi pertama di awal disampaikan bosannya Bung suka main bass. Berarti ya. Dulu basis ya. Basis ya. Dulu sempat tertarik main bass. Alat musik apa yang dikuasai gitu selain bass? Kalau aku bass bisa, keyboard bisa tapi nggak jago. Ya kalau sekedar bisa main bisa. Tapi kalau untuk jago tekunin nggak. Karena aku pas kayak udah tertarik sama nyanyi itu langsung bener-bener tekun di nyanyi. Udah nggak peduli yang lain lagi. Udah nggak peduli lagi. Iya. Oke. Karena memang bernyanyi itu juga menjadi satu indikator penting ya di dalam band contohnya gitu. Karena kalau kita lihat di luar sana orang lebih kenal vokalisnya ya. Frontline ya. Iya, tapi memang drummer juga penting, bass juga penting pastinya. Masing-masing punya karismanya tersendiri. Tapi selalu vokalis yang dikenal ya. Iya, karena kita yang berdirinya paling depan. Iya kan? Kita yang apa? Iya. Ngatur crowd, ngatur iya. Udah pernah main di acara apa yang paling terbesar gitu selama berkarir di bidang musik? Kalau aku sih lebih kemarin tuh penutupan apa ya? Popmal. Popmal itu apa? Popmal itu apa kayak di Batam? Bukan di Ambon waktu itu. Di Ambon ya. Acara festival? Acara olahraga. Olahraga ya? Iya. Itu berapa tamu? 3.000, 1.000, 5.000? Enggak sampai. Di lapangan ya? Iya. Tapi lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke. Penuh juga waktu itu. Penuh juga. Iya. Bernyanyi indoor sama outdoor beda nggak rasanya? Terasa beda. Bedanya di mana? Terasa dari sound. Sound. Iya. Okay. Kalau outdoor lebih? Kalau outdoor ya tergantung juga karena kadang-kadang kalau nyanyi kita nggak bisa terpaku karena kadang-kadang dikasih ear monitor juga. Oh oke. Jadi kita kontrolnya dari ear monitor ya. Kontrol suara, kontrol pitch-nya dari. Oke. Tapi kayak indoor lebih gampang lah ya. Maksudnya lebih emosinya lebih gampang terkendali sama sound juga lebih. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Karena apa ya namanya setiap pekerjaan harus kita cintai kan. Betul. Ya karena aku cinta kerjaanku. Apapun yang terjadi aku harus 100% di situ. Betul. Kasih yang terbaik. Harus profesional. Betul. Kasih yang terbaiknya. Iya. Betul. Dan Bung ke depan memang akan ada harapan-harapan atau program-program apa nih ke depan dalam bernyanyi? Maksudnya akan menambah tempat-tempat bernyanyi lagi atau mau sampai Singapura nih kan? Sudah di Batam ini kan? Puji Tuhan kalau ke situ sih ya aku sih nggak mau terlalu yang kayak berharap lebih. Iya.
ikut alurnya aja. Ikut alurnya aja ya. Karena aku juga maksudnya belum ada planning kalau habis ini mau kemana juga. Betul. Tapi pasti balik ke Jakarta lagi. Balik ke Jakarta lagi. Ya. Oke. Secinta itu ya sama Jakarta ya? Enggak. Apa ya? Ini sih lebih ke karena emang di Jakarta lebih bukan lebih bagus dari Batam juga sih. Iya. Tapi aku lebih banyak kenalan di Jakarta juga daripada di sini. Oh, oke. Berarti lebih banyak peluang-peluang ya, iya, siapa tahu ditawarkan seperti itu. Kalau sekarang ngelihatnya tren bermusik sudah ke arah mana? Maksudnya lagu-lagu zaman dulu kayaknya sudah mulai naik lagi, atau ada musik-musik modern yang masuk kayak EDM, atau musik-musik ada alat musik baru, atau seperti apa yang Bung lihat? Ya tiap tahun sih pasti di pasar itu kan berubah-berubah kan. Iya. Di pasar musik kan berubah-berubah. Lebih ke trending. Coba untuk kayak kemarin lagu apa yang paling trending itu? Garam dan Madu. Garam dan Madu. Ya kayak gitu-gitulah. Iya. Popdut ya, apa namanya? Popdut dia, Popdut ya. Popdut. Popdut. Kalau lagu-lagu 80s, 90s sebenarnya ada penikmatnya tersendiri juga. Ada penikmat tersendiri. Tapi jadi kadang-kadang kalau kayak kita main di lounge itu ya mintanya lagu-lagu kayak gitu. Oke. Tapi harus bisa tuh? Iya harus bisa. Kalau saya nggak bisa nih gitu, nggak ada ya? Bisa. Namanya mau terima aja berarti udah ada PR-nya ya. Dan harus hafal lagu-lagu yang laku di pasaran ya? Itu sudah harus kita lagu yang paling umum lah. Umum ya. Oke. Kalau lagu Cina mungkin Tonghua seperti itu ya. Paling umum itu. Itu paling umum ya, dan itu harus di inilah sudah harus dihafal gitu. Benar. Betul. Tapi yang menarik adalah gini, pekerjaan kayak yang Bung ini kan lakukan adalah pekerjaan sesuai passion ya. Kayak pelukis, penyanyi, DJ, itu kan sesuai passion gitu ya. Itu pernah merasa bosan nggak menjadi penyanyi gitu? Wah, kayaknya hari ini aku bosan. Pernah, bukan bosan tapi ada di titik jenuh. Karena aku juga kan nyanyi otodidak. Iya. Memang mungkin punya basic ya. Punya basic bisa nyanyi tapi nggak kayak secara teknikal belum. Betul. Ya pernah itu di panggung itu ya, kayak tadi Bung bilang kan perjalanan manggung. Di perjalanannya tuh ngeri-ngeri juga Bung. Apa kayak tuh pernah di atas pernah dibilang, kamu tuh bisa nyanyi nggak sih? Oh pernah? Pernah. Mungkin semua penyanyi pernah rasain kayak gitu. Oke. Kenapa? Mungkin pas waktu ada itu lagi fales bukan fales, lebih ke mental sih. Karena mungkin waktu itu secara mental belum siap. Oke. Jadi ya ada yang pernah sampai dilempar stick drum. Gara-gara salah kan? Gara-gara salah lirik. Tapi menurut aku sih, aku ambil itu menjadi sesuatu yang positif. Karena ya. Kalau nggak kayak gitu, nggak kayak sekarang. Oh iya, itu dia. Bisa kemana-mana. Yang penting jangan baper ya Bung. Maksudnya kalau dimarahin sekali kita harus. Iya, namanya. Harus bisa ini ya. Harus kejam kayak gitu, harus ngerasain kejam kayak gitu. Harus tahan seperti itu ya. Oke. Ya berarti memang pernah juga ngerasa bosan, tapi bosan itu kan mungkin sebentar. Iya pernah tuh kayak, ya ampun kayaknya aku nggak bisa nih, nggak bisa lanjut lagi nih. Kayak sempet kayak pas tidur tuh ya, lanjut nggak ya? Oh, ternyata tetap lanjut. Tetap lanjut ya. Iya. Gitu. Betul. Tapi memang kan enakannya kita kan punya waktu yang fleksibel seperti itu ya. Kita bisa kapanpun, bisa kemanapun gitu ya. Terus sebenarnya kalau Bung Elvin ini orangnya ekstrovert apa introvert ya? Misalnya kalau ketemu orang tuh suka yang sendiri atau suka yang rame-rame gitu? Aku lebih ke apa ya? Secara pribadi gitu. Kalau secara pribadi sih suka yang sendiri gitu. Fleksibel sih. Fleksibel. Tapi berarti suka yang kalau di keramaian bisa di tempat-tempat sendiri juga bisa. Aku lebih, tapi kalau ini aku lebih senang sendiri. Lebih senang sendiri ya, lebih senang menyendiri ya. Oke. Karena kan juga denger. Berarti setiap hari juga denger musik dong ya? Tiap hari. Karena kita latihan tuh di rumah. Kerja tuh di rumah kerja. Berarti buat apa supaya pendengaran peka juga dan hafal lirik dan lain-lain. Lebihnya tuh sama lagunya aja sih. Berarti selain bernyanyi juga ada menulis lagu, udah ada lagu-lagu yang ditulis? Kalau lagu sih sendiri belum ada sih, karena aku basic bukan seorang songwriter juga, bukan seorang penulis lagu. Tapi pengen kayak gitu, pengen punya, ya beberapa kali pernah coba-coba. Nah, itu gagal coba lagi ya. Ini ada coba juga beberapa sama teman, dibantu teman juga kan. Nulis lagu ya? Iya. Wow, keren sekali ini. Semoga bisa didengarkan di Spotify. Amin. Gitu kan. Bisa didengarkan di platform-platform musik seperti itu. Gitu. Dan aku lihat berarti memang sekarang musik-musik itu sudah berkembang ya. Artinya banyak musik-musik itu yang
sebenarnya tuh sudah diupload dari 2 tahun 3 tahun yang lalu, cuman baru naik sekarang gitu karena bantuan TikTok, bantuan Instagram seperti itu ya. Media sosial sekarang gitu ya. Penting nggak? Contohnya apa? Kayak lagu Mangu itu kan dari tahun berapa kemarin? Mangu, betul. Baru viral di tahun ini ya. Baru viral di tahun ini, betul. Jadi the power of TikTok. The power of TikTok. Jadi naik dia kan? Naik gitu. Karena memang tidak dipungkiri Instagram, sosial media sekarang penting sekali ya buat seorang penyanyi ya, membangun branding ya, personal branding ya, buat membangun dirinya kayak gitu. Kalau Bung sendiri berarti memang dari dulu dikenal sebagai penyanyi ya, memang sudah teman-teman juga sudah melihat ini sebagai penyanyi gitu. Ada nggak penyanyi yang menjadi idola gitu di internasional? Kalau internasional banyak sih aku. Banyak. Siapa contohnya? Kalau salah satunya yang paling aku suka Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, wow, ini levelnya udah beda ya. Kita nggak ada yang tahu nih gitu. Itu penyanyi Amerika ya. Aku yang suka dari dia apa tuh? Sebenarnya beberapa lagu aku suka tapi stylenya dia yang keren. Aku terinspirasi kalau style dari dia. Dari dia ya. Iya. Oke. Kalau lokal? Kalau lokal aku sukanya Mas Duta. Oh, Duta. Duta Sheila Gang. Duta tuh nggak pernah tua dia. Nggak pernah tua ya. Dia punya karisma. Dia udah tua tapi masih tetap muda itu. Iya. Wow, keren. Dan apa namanya? Kadang kita juga kalau ada idola gitu kita bisa menyamai ya. Iya. Maksudnya kita juga selalu melihat bagaimana dia di panggung, bagaimana dia di luar panggung juga iya, tuh. Attitude-nya juga bagus ya. Referensi lebih ke referensi. Referensi betul. Dan ada nggak tips-tips mungkin buat teman-teman yang dia mau bernyanyi, dia mau mulai menjadi penyanyi lokal atau penyanyi daerah tuh bagaimana supaya bisa maksudnya menjaga inilah semangatnya gitu. Tipsnya apa ya? Kalau aku sendiri sih aku lebih karena aku orangnya suka belajar. Iya. Jadi aku tetap belajar terus. Oke. Jatuh bangun lagi. Pokoknya jangan nyerah. Namanya kita apalagi mau merintis karir jadi seorang penyanyi di kafe. Iya. Itu tetap banyak tantangannya juga. Oke. Karena jadi, tetap semangat lah. Harus tahan mental juga ya. Harus tahan mental ya. Dan sekarang kayaknya 2025 ini sudah banyak opsi-opsi lagu-lagu yang mungkin yang ada bertebaran lah di sosial media gitu. Teman-teman juga bisa lihat lirik tuh di Google sekarang ya. Sudah banyak yang bisa dipilih ya. Beda kayak tahun dulu kayaknya. Tahun dulu kayaknya penyanyi-penyanyi itu hanya mengandalkan itu ya, kayak lirik-lirik yang mungkin belum bisa banyak explore seperti itu ya. Explore terus dulu kan juga setengah mati. Kalau sekarang kan udah ada YouTube. Udah ada YouTube, betul. Dulu masih pakai itu apa namanya? Apa tuh? Ada layar kaset gitu ya? Iya, kayak kaset gitu. Kaset. Mau denger harus putar lagi. Iya, harus diputar lagi, harus digulung seperti itu. Kalau sekarang kan memang sudah canggih, sudah ada YouTube. Jadi kalaupun kita mungkin manggung kayak sekarang mungkin podcast di sini kemudian kita lihat ada yang kurang kan, kita bisa lihat di rumah kan, kemudian kita evaluasi kita perbaiki di nextnya gitu, di ke depan seperti itu ya. Oke. Dan itu tadi, dan juga kalau semisal teman-teman mau menghubungi Bung Gelvy atau dan teman-teman mau diundang ke acara birthday party, acara wedding mungkin atau acara apapun itu bisa kemana? Bisa ke Instagramku aja. Instagram ya. Namanya apa? Gelvy Saureka. Gelvy.saureka. Aku selalu pakai nama asli. Nama asli, oke. Nanti bisa di DM aja Bung Gelvy-nya, kemudian bisa ditanya-tanya untuk gimana cara mengundang Bung Gelvy. Yang di Batam di bio udah ada sih. Di bio ya, di bio. Oke. Nomor ada email juga. Oke. Nama bandnya apa? Nama bandnya? Kalau aku di sini namanya bandnya Stigma. Oke, sama Stigma. Cuman nanti akan beda lagi ya kalau lagi di tempat lain. Iya, gitu ya. karena aku kadang-kadang ambil job solo juga. Ya. Wow, luar biasa. Dan ini juga jangan lupa baju yang kita pakai itu. Wih, benar. Ini Moluken Sua ya. Moluken Sua. Dari Moluken Sua. Ini ya. Khas banget timurnya ya. Khas banget Malukunya. Betul. Nah, ini teman-teman juga bisa dapatkan di Instagramnya Moluken Sua nanti. Benar. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir Bung Gelvy, video ini akan kita upload di YouTube ya, dan akan berada di YouTube terus. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada Gelvy Saureka 5 tahun ke depan. Kalau mungkin Bung nanti melihat diri Bung di 5 tahun ke depan, apa yang mau Bung sampaikan gitu? Kalau misalnya aku 5 tahun ke depan lihat video ini. Iya. Mengucapkan terima kasih Kak. Iya, harus terima kasih karena seperti apa? Pokoknya aku mengucapin terima kasih aja. Maksudnya udah sejauh ini udah kuat banget. Iya. Gitu ya. Bertahan ya. Udah bertahan sejauh ini. Luar biasa.
Alright, terima kasih semuanya teman-teman dan pemirsa yang udah hadir hari ini. Thank you banget Bung sudah mau sama-sama. Thank you juga udah ngundang. Kita akan lihatlah performance Bung Gelvi baik di YouTube-nya, di Instagram dan seluruh platform kita ya. Saya Tara dan Gelvi. Sorry. Bye bye. Cica Talks. Oke.